Video ini terdiri dari dua bagian. Harap ditonton sampai tuntas ya, supaya tidak gagal paham. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Sobat-sobatku dimanapun berada, foto yang nampak di layar ini adalah foto salah satu buku hasil karya Bambang Nursena, Sarjana Hukum, yang diberi judul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Adapun isi buku ini pernah juga menjadi bahan makalah seminar yang digelar oleh Bambang Nursena, Sarjana Hukum dan rekan-rekannya di depan publik di Gedung Keuskupan Jalan W.R. Supratman nomor 4, Surabaya, Jawa Timur pada 11 Maret tahun 2008. Sobat-sobatku, video ini saya buat sebagai suatu bentuk tanggapan dan hak jawab saya secara terbuka atas tuduhan-tuduhan yang mengandung kebohongan publik dan juga fitnahan-fitnahan yang sudah dilakukan oleh seorang yang bergelar sarjana hukum yang bernama Bambang Nursena terhadap saya, Franciscus Donald Ignatius, beserta rekan-rekan saya lainnya, Beni Irawan dan kawan-kawan lainnya, atau yang dikenal juga sebagai orang-orang Unitarian yang ada di Indonesia ini. Adapun bentuk-bentuk fitnahan, penipuan publik dan tuduhan-tuduhan yang sudah dilakukan oleh Bambang Nursena, Sarjana Hukum ini telah dilakukannya secara sistematis dan masif melalui berbagai kesempatan. Media cetak, berbentuk makalah, yang kemudian sempat juga dijadikan buku dan disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia ini. Dan juga diseminarkan pula kepada publik pada tanggal 11 Maret tahun 2008 di Gedung Keuskupan Jalan W.R. Supratman nomor 4, Surabaya. Dan kemudian bahan makalah yang jadi buku ini juga kemudian disebarluaskan oleh murid-muridnya Bambang Nursena, dan salah satu muridnya yaitu Rita Wahyu juga menampilkan makalah atau naskah buku yang mengandung fitnah dan penipuan publik ini, disiarkan melalui website www.sarapanpagi.org dengan judul Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, yaitu diposting pada hari Senin 7 Oktober 2013. Tercatat jamnya 10.21 PM atau jam 10.21 malam. Inilah yang terjadi. Sahabat-sahabatku, mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya-tanya, mengapa video berbentuk tanggapan terbuka ini harus saya buat? Setelah sekitar 13 tahun lamanya, Bambang Nursena dan murid-muridnya dan kawan-kawannya senantiasa menyebarkan kabar bohong dan fitnahan-fitnahan terhadap saya, teman-teman saya, atau orang-orang yang disebut sebagai Unitarian di Indonesia ini. Jawabannya adalah sebab ada dua hal penting yang mendasari saya harus membuat video ini. Yang pertama perlu diketahui adalah bahwa sejak beberapa tahun yang lalu Roh Kudus menjamah saya dan Roh Kudus memberitahu saya untuk menghabiskan sebagian besar sisa hidup saya di dunia ini sebagai seorang wartawan Injil atau pemberita Injil, pekabar, pewarta Injil Kerajaan Allah yang Alkitabiah. Di mana salah satu sikap sebagai seorang wartawan Injil adalah sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua sampai 4. Demikian saya bacakan ya. Beritakanlah firman dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi sebagai wartawan Injil atau pemberita pengabar Injil, saya harus bersikap mau untuk menyatakan kesalahan-kesalahan jika ada. Harus sabar, mau terus-menerus menegur. Tidak bosan-bosan memberitahu orang-orang yang salah.
Itu harus dilakukan. Dan di ayat yang ketiga, saya lanjutkan ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, jadi banyak orang hari ini lebih suka mengumpulkan guru-guru yang suka mendongeng. Dan dengan segala hormat harus saya katakan, salah satu dari guru yang suka mendongeng ini adalah Bambang Nursena. Itu tadi alasan yang pertama. Ya, saya harus selalu senantiasa berani menyampaikan kebenaran dan sekaligus menyatakan kesalahan kepada orang yang salah. Memberitahu dan menegur orang-orang yang mengajarkan doktrin yang tidak alkitabiah. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2-4. Kemudian alasan yang kedua adalah dari sisi fakta hari ini, sobat-sobatku. Jadi begini sobat-sobatku. Adapun tuduhan-tuduhan atau penipuan publik dan fitnahan-fitnahan yang sudah dilakukan oleh Bambang Nursena itu ternyata sering ditirukan dan diikuti oleh banyak sekali anak buah atau murid-muridnya. Sehingga fitnah dan penipuan publik itu yang tadinya mungkin dilakukan hanya oleh Bambang Nursena, sarjana hukum seorang diri saja. Tapi kini sudah menjadi semacam penipuan dan fitnah berjamaah. Nah, karena hal ini sudah menjadi kejahatan intelektual yang berjamaah, maka hal ini perlu untuk ditanggapi. Mengapa penting? Sebagaimana kita tahu ada ungkapan yang tentunya kita sepakat ya. Ada ungkapan yang mengatakan demikian. Kebohongan atau penipuan yang dilakukan secara terus-menerus, secara masif, kontinu dan terus. Ada suatu waktu akan dianggap sebagai kebenaran. Sekali lagi ya. Jadi yang namanya kebohongan atau penipuan yang dilakukan secara terus-menerus, terstruktur, sistematis, dan masif. Maka pada satu waktu, kebohongan ini bisa-bisa dianggap sebagai kebenaran. Nah, maka dari itu, supaya kebohongan ini tidak terus bertahan, dan jangan sampai dianggap sebagai kebenaran, maka perlu ada waktu kebohongan ini dibongkar dan dinyatakan salah. Inilah yang harus saya lakukan. Kiranya perlu diketahui teman-teman, bahwa dalam makalah atau buku dan bahan seminar yang dilakukan oleh Bambang Nursena ini, sebetulnya ada banyak bentuk kebohongan atau fitnah yang dilakukannya. Tapi tentunya akan memakan terlalu banyak waktu jika kita harus mengulasnya satu persatu. Nah, maka melalui video kali ini saya hanya akan mengulasnya beberapa hal saja ya, tidak semuanya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum memiliki naskah atau bukunya dan ingin membacanya, silakan bisa juga dilihat di websitenya Rita Wahyu ya. Jadi buka di Google, kemudian ketik sarapanpagi.org, itu ada Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid. Itu akan muncul naskah yang dijadikan makalah, seminar, dan juga dijadikan buku oleh Bambang Nursena pada tahun 2008 lalu. Baiklah sahabat-sahabatku, sebelum kita memulai membahas fitnahan-fitnahan atau kebohongan publik yang dilakukan Bambang Nursena ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa pada video kali ini saya tidak akan membahasnya satu persatu semuanya, tidak. Tapi hanya beberapa poin atau beberapa bagian saja. Oke, marilah kita mulai ya. Oke sobat-sobatku, ini makalahnya sudah saya print ya, dari websitenya Rita Wahyu. Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid, Bambang Nursena, sarjana hukum. Sekarang dia sudah jadi doktor ya, 13 tahun yang lalu masih sarjana hukum, sekarang sudah jadi doktor ahli hukum. Baik sobat-sobatku, di dalam ceramah dan makalah atau bukunya Bambang Nursena ini, hal penting yang pertama akan saya bongkar adalah di bagian bab 1 dan bab 2, Bambang Nursena ya, di sini bagian 1, bagian 2 juga ya,
mengatakan bahwa Unitarian itu didirikan atau muncul pertama kali di Eropa katanya. Dan pendirinya dikatakan, ini ditulis di sini. Pendirinya disebutkan ya, ada Michael Servetus, ada Francis David, ada John Biddle. Dan kemudian dia mengulas panjang lebar ya di bagian kedua. Michael Servetus bla 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 bla, John Biddle bla bla bla, Francis David bla 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 bla. Panjang lebar dijelaskan. Nah, harus saya tegaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bambang Nursena Sarjana Hukum ini adalah sebuah bentuk pembodohan publik yang juga menjadi kebohongan. Mengapa? Karena ketika berbicara Unitarian, jika yang dimaksud adalah saya dan rekan-rekan saya di Indonesia, sangat keliru jika Bambang Nursena menyampaikan kepada khalayak umum bahwa Unitarian itu dimulai di Eropa. Mengapa keliru dan bisa menjadi pembodohan dan sekaligus kebohongan publik? Adalah sebab Unitarian sesungguhnya yang kami percayai dan kami yakini adalah berasal dari kata uno. Jadi Unitarian itu sebutan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah itu adanya una. Atau kalau bahasa Italianya uno. Ya. Numero uno. Ya. Artinya Allah itu uno atau satu. One atau one bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi orang-orang atau kelompok yang percaya bahwa Allah itu ada satu, maka bisa disebut sebagai Unitarian. Yang percaya Allah 3 pribadi atau 3 persona, maka disebut kelompok Trinitarian. Nah, Unitarian atau orang-orang atau siapapun yang percaya kepada Allah yang Esa, yang satu, itu dimulai sejak zaman dahulu kala. Para nabi semua bisa disebut sebagai Unitarian. Karena para nabi juga percaya Allah itu satu. Yesus Kristus juga berkata, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 ya. Paulus, penerus Yesus juga mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Sehingga Rasul Paulus, Yesus Kristus, para nabi, semua adalah Unitarian. Jadi adalah penggiringan opini yang mengandung pembodohan dan kebohongan publik. Ketika Bambang Nursena melalui makalah dan ceramah dan seminarnya ini mengatakan bahwa Unitarian muncul di Eropa, didirikan pada tahun sekitar 1500-an atau abad ke-16 katanya ya. Di Eropa dengan tokoh pendirinya, Michael Servetus, Francis David, John Biddle, bla 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 bla. Ini penipuan publik. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita akan masuk kebohongan Bambang Nursena yang kedua. Kebohongan Bambang Nursena yang kedua melalui seminar dan makalah atau bukunya ini adalah Bambang Nursena mengatakan bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus. Nah, jadi dengan cara Bambang Nursena mengutip tulisan-tulisan Polikarpus, muridnya Yohanes, kemudian juga Ignatius, juga Clemens dari Roma, dan sebagainya itu ya, yang ditulis pada bagian ketiga dari makalah ini. Di sini Bambang Nursena hendak menggiring pendengarnya, membuat kesan seolah-olah Unitarian saya, Frans Donald, dan teman-teman saya tidak percaya keilahian Yesus. Jadi keyakinan saya mau dibenturkan dengan keyakinannya Polikarpus, Ignatius, dan Clemens. Bambang Nursena mengatakan bahwa Clemens, Polikarpus, Ignatius, dan murid-murid Yohanes, murid-murid para rasul lainnya itu percaya keilahian Yesus. Nah, kelompok Unitarian, Frans Donald, dan teman-teman ini dengan tulisannya ini ya, Bambang Nursena terkesan menggiring supaya pembacanya berpikir bahwa menurut Frans Donald dan teman-temannya, Yesus itu tidak ilahi. Kira-kira begitu. Nah, sobat-sobatku, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bambang Nursena ini bisa dibilang sebuah jurus strawman argumen. Strawman itu orang-orangan sawah itu loh. Seperti apa strawman argumen? Saya berikan ilustrasi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tahun lalu ya, di Indonesia sempat juga ada kelompok yang melakukan strawman argumen atau jurus membuat orang-orangan sawah. Artinya begini. Ada satu kelompok yang membuat isu munculnya PKI. Kemudian kelompok ini juga mencetak baju-baju, ada logo-logonya PKI, pin-pinnya PKI, benderanya PKI ya. Kemudian kelompok ini koar-koar kepada masyarakat bahwa kami menangkap PKI, kami mendapat bukti-bukti bangkitnya PKI ya. Dan kemudian atribut-atribut PKI itu dibakar oleh mereka. Baju-bajunya, benderanya dibakar. Nah, artinya begini, kelompok ini membuat munculnya isu PKI, mereka yang membuat,
mereka yang mencetak baju-bajunya, benderanya, pin-pinnya, tapi juga mereka sendiri yang memerangi sendiri dan kemudian mengaku kepada masyarakat bahwa mereka sudah menumpas PKI. Kira-kira seperti itu ya. Jadi strawman argumen atau argumentasi orang-orangan sawah itu seperti itu. Orang-orangan sawah ini maksudnya jadi ada seseorang yang membuat orang-orangan di sawah itu ya, dari jerami begitu ya, dibuat bentuknya orang, kemudian dianggap ini adalah musuh saya, kemudian musuhnya itu dipukuli sendiri, diserang-serang sendiri, dihancurin sendiri, ditakuti sendiri, dan kemudian dikalahkan katanya. Jadi isu yang dimunculkan sendiri, ditakuti sendiri, diperangi sendiri, dan kemudian mereka mengaku saya sudah mengalahkan musuh saya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Nursena dan kawan-kawan ini seperti itu. Jadi mereka menuduh bahwa Unitarian ini tidak percaya keilahian Yesus. Kemudian dianggap, wah Unitarian ini tidak alkitabiah, melawan ortodoksi gereja, maka ini membahayakan, harus diperangi, harus dilawan, harus diserang. Dan Bambang Nursena merasa membela iman, menyerang Unitarian. Dan kemudian keluar-keluar bahwa Unitarian sudah diserang atau sudah dikalahkan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bambang Nursena ini menciptakan konsepnya sendiri tentang Unitarian. Yaitu Unitarian versinya Bambang Nursena ya, yang katanya didirikan sekitar abad 16 atau tahun 1500-an dengan pendirinya Michael Servetus, Francis David, kemudian John Biddle, bla 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 ya. Kemudian juga Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, bla 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 bla. Inilah Unitarian hasil konsep halusinasinya Bambang Nursena. Lalu konsepnya itu sendiri ditakuti sendiri oleh mereka. Dianggap, wah ini bisa merusak gereja. Dan kemudian diserang sendiri. Dan gak sendirian, Bambang Nursena ngajak murid-muridnya juga menyerang Unitarian hasil dari imajinasi mereka itu. Lalu diklaim bahwa kita sudah menyerang Unitarian, kita sudah mengalahkan Unitarian. Nah, jadi dalam hal ini Bambang Nursena sudah melakukan strawman argumen. Ya, jadi argumentasi seperti orang-orangan sawah itu. Nah, dan tentang klaim Bambang Nursena dan teman-temannya bahwa Unitarian tidak percaya keilahian Yesus, ini jelas menjadi sebuah bentuk kebohongan publik dan fitnah terhadap kami, terhadap saya dan teman-teman Unitarian saya. Karena kami, saya dan teman-teman saya Unitarian Indonesia tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Yesus tidak ilahi. Kami sangat percaya keilahian Yesus. Mengapa? Lawang Alkitab sendiri memberitahu saya bahwa jangankan Yesus, saya ini loh ilahi. Loh, saya ini ilahi. Di mana ayatnya? Bisa dibuka di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan bahwa kita ini memiliki kodrat ilahi, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kodrat saya ini ilahi. Lah kalau saya saja ilahi, bagaimana mungkin saya percaya bahwa Yesus tidak ilahi? Ya. Jadi klaim bahwa Unitarian atau saya dan teman-teman saya tidak mempercayai keilahian Yesus, itu adalah kabar bohong, hoax, fitnah yang dilakukan kelompoknya Bambang Nursena terhadap saya dan teman-teman saya. Inilah kejahatan intelektual atau penipuan publik yang kedua yang dilakukan oleh Bambang Nursena melalui seminar dan juga buku atau makalahnya yang bertajuk Sekte Unitarian Bukan Kristen Tauhid ini. Lalu dalam salah satu tulisannya di makalah atau buku atau seminarnya ini, si Bambang ini juga berkata demikian. Sebagaimana yang saya tampilkan di layar itu ya, di bagian yang bawah itu. Malahan ketika seorang rekan menyodorkan buku Frans Donal, Allah dalam Alkitab dan Al-Quran sesembahan yang sama atau berbeda, saya hanya mengirimkan SMS yang membodoh-bodohkan mereka. Kalau bukan begitu lalu dengan kata apa lagi yang tepat? Nah, sobat-sobatku, jadi melalui tulisannya ini atau seminarnya ini, Bambang Nursena mengakui sendiri bahwa dia membodoh-bodohkan Unitarian. Dia merasa pintar, merasa cerdas, dan menganggap Unitarian bodoh. Itu kesan yang ingin dibuat oleh Bambang Nursena. Dan ini selain menjadi sebuah kesombongan rohani, ini juga menjadi suatu kejahatan intelektual ketika berada di hadapan Alkitab. Mengapa ini saya sebut sebagai kejahatan intelektual? Jawabannya adalah berikut ini. Sebagaimana tertulis di dalam ayat Alkitab 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kita bisa baca ya. Fokusnya nanti di ayat 27. Demikian. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil.
Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, jadi sobat-sobatku, dari 1 Korintus 1 ayat 27 ini kita diingatkan bahwa justru orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia ini, atau orang-orang yang dianggap bodoh oleh orang-orang yang merasa pinter, merasa bijak, merasa cerdas, justru orang-orang yang dianggap bodoh inilah yang akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa cerdas, merasa pintar, merasa berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang merasa kuat, merasa cerdas, merasa bijak. Nah, dalam hal ini nampaknya Bambang Nursena menggenapi ayat ini. Yakni Bambang Nursena menjadi pribadi yang merasa berhikmat, yang merasa kuat ya, tetapi yang akan dipermalukan oleh Allah melalui orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang dianggap lemah. Nah, sobat-sobatku, sebentar lagi kita akan melihat seperti apa hal yang sangat memalukan dari seorang Bambang Nursena yang merasa dirinya pintar dan cerdas dan menganggap orang yang lain bodoh itu. Demikianlah. Silahkan saksikan bagian kedua dari rangkaian video ini. Bambang Nursena memfitnah dan menipu.